Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan kekerasan seksual. AKBP Fajar turut dihadirkan dalam jumpa pers Mabes Polri pada Kamis sore 13 Maret. Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan memakai masker hitam. Fajar dikawal ketat aparat kepolisian, namun dia hanya beberapa menit dihadirkan di depan publik, kemudian langsung dibawa kembali oleh pihak kepolisian. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan, AKBP Fajar telah mencabuli 4 orang korban, di mana 3 diantaranya adalah anak di bawah umur. Fakta ini terungkap dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. 3 anak yang menjadi korban pencabulan tersebut masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sedangkan 1 orang dewasa yang menjadi korban pencabulan berusia 20 tahun. Waprov Propam Polri telah memeriksa 16 orang dalam kasus ini. Mereka terdiri dari 4 orang korban, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda Nusa Tenggara Timur. Kemudian ahli psikologi, ahli agama, ahli kejiwaan, 1 orang dokter, serta ibu dari salah satu korban. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bakal menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap AKBP Fajar pada Senin 17 Maret. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kadif Propam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto mengatakan, terhadap AKBP Fajar sudah dilakukan pengamanan khusus sejak 14 Februari hingga 13 Maret 2025. Dugaan pelanggaran terhadap AKBP Fajar termasuk berat. Tak berhenti sampai di situ pemirsa, dari hasil tes urin, AKBP Fajar terbukti positif menggunakan narkoba. Oleh karenanya, terhadap AKBP Fajar juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Polri menegaskan bahwa proses etik dan pidana terhadap AKBP Fajar dilakukan secara bersamaan. Polri mengedepankan peraturan perundang-undangan dalam mengusut kasus ini. Utamanya bakal mengacu pada hak-hak terkait perlindungan anak. Diketahui AKBP Fajar ditangkap oleh petugas Propam Mabes Polri pada Kamis 20 Februari 2025 lalu. Penangkapan ini menyusul laporan otoritas Australia yang menemukan video tak senonoh terhadap anak di bawah umur di salah satu situs porno. Situ aja. Ya. Ayo, tengah. Yang sini berarti. Sini. Baik, silakan rekan-rekan. Ya, cukup ya rekan-rekan. Kita bisa mulai secara substansinya ya. Maskernya buka dong, Pak. Baik, terima kasih. Bisa dibawa kembali. Situ aja Pak, diam aja situ. Ngapain lagi dibawa-bawa? Baik, kita bisa mulai rekan-rekan. Ini boleh ya? Kayak gimana? Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur
dan persetubuhan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karwaprof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, ulangi, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Propam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwaprof dan langkah-langkah yang telah dilakukan, yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang, terdiri dari 4 orang korban, termasuk tadi 3 anak, 4 orang manajer hotel, 2 orang personil Polda NTT, 3 orang ahli. Di sini dalam keahliannya yang bisa kami sampaikan adalah selaku ahli di bidang psikologi, agama, dan kejiwaan, serta 1 orang dokter, dan kemudian ibu korban anak 1. Terhadap pasal yang dilanggar, dengan itu maka dilakukan melaksanakan gelar perkara ke tahap pemeriksaan dan pemberkasan dengan kategori pelanggaran kode etik berat, di mana pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, pasal 8 huruf C angka 1, pasal 8 huruf C angka 2, pasal 8 huruf C angka 3, pasal 13 huruf D, pasal 13 huruf E, pasal 13 huruf F, pasal 13 huruf G angka 5 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sementara itu, polisi sudah menetapkan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Suatmaja, sebagai tersangka kasus narkoba dan kekerasan seksual pada hari Kamis. AKBP Fajar turut dihadirkan dalam konferensi pers Mabes Polri. Dia tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Wajahnya ditutup menggunakan masker hitam. Sementara itu, tangan Kapolres Ngada tersebut terborgol. Dalam rilis itu, AKBP Fajar turut dikawal ketat oleh petugas kepolisian. Fajar diduga hendak membuka maskernya saat awak media meminta untuk membuka penutup wajahnya tersebut. Dia juga sempat mengangguk saat diminta untuk membuka masker. Tapi masker tersebut tidak terlepas. Justru personel Propam kembali merapikan masker itu. Tak sampai 5 menit, yang bersangkutan kembali digiring ke rumah tahanan Bareskrim Polri. Saat berjalan keluar ruang konferensi pers, AKBP Fajar pun melontarkan 3 kata, "Dia sayang Indonesia." Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto mengatakan,
Pihaknya akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri AKBP Fajar pada Senin 17 Maret mendatang. Sebelumnya AKBP Fajar sudah dilakukan pengamanan khusus sejak 14 Februari hingga 13 Maret. Agus mengungkapkan dugaan pelanggaran terhadap AKBP Fajar Widya Dharma termasuk dalam kategori berat. AKBP Fajar juga sudah ditahan di Bareskrim Polri. Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnuandiko, mengatakan Fajar telah melakukan perbuatan dugaan pelanggaran, yaitu pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga perizinan tanpa perzinahan tanpa ikatan yang sah. Kemudian mengonsumsi narkoba, menyebarkan video pornografi terhadap anak di bawah umur ke internet. Dari hasil penyelidikan terungkap ada 4 orang korban asusila yang dilakukan AKBP Fajar. Mereka ialah anak berusia 6 tahun, kemudian usia 13 tahun dan 16 tahun. Lalu korban dewasa berusia 20 tahun berinisial SHDR. Perbuatan Fajar ini termasuk dalam kategori berat. Dia terancam dipecat dari anggota Polri. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan hal ini perlu kami sampaikan, nanti secara teknis Pak Karla Prof akan menyampaikan kapan proses ini telah dilakukan dan apa yang mendasari proses ini juga dilakukan melalui kode etik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.